Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang penggunaan papan musi dalam pembelajaran FEB KPK Matematika. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, penggunaan papan musi mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persatuan terkecil. Nah, dalam mencari KPK menggunakan papan musi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus menentukan terlebih dahulu angka yang akan kita cari. Misalnya 5 dan 10. Terus yang kedua itu kita menghitung kelipatan masing-masing angka tersebut dan menandainya dengan sebuah paku. Langkah ketiga, kita mencari angka yang telah ditandai paku terbanyak. Terus yang keempat itu kita mencari angka terkecil yang telah ditandai paku-paku tersebut. Oke, untuk biar lebih pahamnya kita masuk ke contoh saja ya. Maka kita itu akan mencari KPK dari angka 5 dan 10. Untuk angka 5 kita tandai dengan paku yang warna putih. Untuk angka 10 kita tandai dengan paku berwarna hijau. Oke. Nah, kelipatan dari 5 apa saja? Yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 yang pertama. Yang kedua ada 11, 12, 13, 14, 15, berarti 15. Terus yang seterusnya itu 20. Kemudian 25. Nah, untuk angka 10 kelipatannya pertama ada 20, ketiga 30. Nah, kita setelah menentukan kelipatannya dan juga menandai kelipatan tersebut, nah kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mencari angka yang telah ditandai paku terbanyak, yaitu di sini ada angka 10 dan 20. Nah, karena di sini kita mencarinya KPK yang terkecil, maka KPK-nya adalah 10. Oke, untuk contoh yang lainnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, Agni Novita. Padanya saya persilakan. Hai anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan contoh KPK dari 3 dan 6. Kita tandai dulu ya. Angka 3, Ibu menggunakan paku warna hijau. Kemudian angka 6, Ibu menggunakan paku warna merah. Kita cari dulu ya kelipatan dari 3, yaitu 1, 2, 3, berarti 6. Kemudian 1, 2, 3, 9. Terus 1, 2, 3, 12. 1, 2, 3, 15. 1, 2, 3, 18. Kemudian ada 19, 20, 21.
21, dan seterusnya. Nah, kita sudah menentukan kelipatan angka 3, kemudian kita menentukan kelipatan 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 12. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari angka dengan paku terbanyak, yaitu ada 6, 12, dan 18. Nah, karena kita mencari KPK, jadi kita bawa angka yang dengan paku terbajak itu dengan angka yang terkecil, yaitu 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Gimana, paham? Nah, kalian coba di rumah juga ya. Kemudian kita akan belajar papan musi FPB yang akan disampaikan oleh Ibu Denisa. Hai anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang penggunaan papan musi dalam mencari EPB. Apa sih EPB itu? EPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk penggunaan papan musi dalam mencari EPB ini, kita akan menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah menentukan angka yang ingin kita cari EPB-nya. Contoh, angka yang ingin kita cari adalah 12 dan 15. Langkah kedua, kita bisa mencari faktor dari bilangan yang sudah ditentukan. Contohnya 12, berapa aja yang bisa membagi bilangan tersebut begitu. Yang ketiga, kita akan menandai dengan paku-paku dan mencari angka yang paling banyak ditandai oleh paku tersebut. Langkah keempat, kita akan menentukan angka yang paling besar yang ditandai oleh paku terbanyak. Oke anak-anak, daripada pusing-pusing, kita langsung masuk contoh dari pencarian FPB melalui papan musi ini. Contoh yang kita akan cari adalah angka 12 dan 15. Nih, kita tandai dulu angka 12 dengan paku berwarna hijau. Angka 15 kita tandai dengan paku berwarna merah. Nah, langkah kedua, kita akan mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi angka 12. Contohnya 1, kemudian salah paku. Contohnya bilangan tersebut adalah 1. Kemudian 12 bisa dibagi 2, bisa 2. Kemudian 12 bisa dibagi 3 gak? Bisa 3. Kemudian 12 bisa dibagi 4? Bisa 4. Kemudian 12 bisa dibagi 5 gak? Oh, ternyata tidak bisa karena ada 2 angka yang tertinggal. Kita coba angka 6. 12 bisa dibagi 6? Bisa. Kita tandai dengan dengan paku hijau. Nah, selanjutnya kita mencari faktor dari angka atau bilangan 15. 15 bisa dibagi 1? Bisa. 15 bisa dibagi 2 gak? Tidak bisa. 15 bisa dibagi 3? Bisa. Kemudian 15 bisa dibagi 4? Tidak bisa. 15 bisa dibagi 5? Bisa. Nah, 15 bisa dibagi 6? Enggak bisa. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, dan 5. Nah, langkah selanjutnya
kita akan menentukan nih banyak angka yang ditandai oleh paku terbanyak. Nah, angka-angka yang ditandai oleh paku terbanyak ini adalah 1 dan 3, karena paku yang ditandai ini ada 2 ya. Nah, berarti langkah terakhir kita menentukan angkanya nih, angka terbesar yang ditandai oleh paku terbanyak. Angka dari 2 ini mana kira-kira yang terbesar? Adalah 3. Berarti FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya dari apa yang Ibu jelaskan serta contoh yang telah dijelaskan tadi di awal. Kemudian untuk lebih menguatkan kalian tentang materi papan musi mencari EPB ini akan dijelaskan satu contoh lagi oleh Ibu Aul. Kepada Ibu Aul, saya persilahkan. Di sini Ibu akan melanjutkan satu contoh lagi nilai faktor FPB. Nah, yang pertama itu menandai 10 dan 15 ya, menggunakan ini ya, yang berwarna hijau. Selanjutnya Ibu akan menentukan angka yang mencari FPB ini ya. 10 dan 15. Dari 10 kan namanya 10 bisa berbagi 5 aja anak-anak. Ibu akan menentukan FPB ini ya, warna hijau. Satu bisa nggak anak-anak? Bisa. Anak bisa. 5 bisa nggak anak? 5 bisa ya. Selanjutnya Ibu akan menentukan 1 dari 15 ya. 1 bisa nggak anak-anak? Bisa ya. 2 bisa nggak? Nggak bisa ya, 2. Langsung kita lewat ke 3 ya. Nah, selanjutnya 4 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya, karena ada 15 dari 3 nggak bisa ya, langsung ke 4 ya bisa ya, langsung ke selanjutnya kita akan mencari angka yang ditandai paku terbanyak ya. Ada berapa aja? 1 dan 5 ya. Nanti faktor yang paling besar akan mencari FPB yaitu mencari yang terbesar, angka terbesar ya, yaitu 5 ya. Jika kalian mengerti, kalian akan harus mencoba lagi ya di rumahnya pas nanti. Oke teman-teman, sekian penjelasan penggunaan dari papan musi ini untuk menentukan KPK dan EPB. Semoga penjelasan yang kami jelaskan tadi bermanfaat dan dapat menjadi amal ibadah bagi kami. Kami dari kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?